Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Mitra Pas, selamat sore. Apa kabar? Arif Vanili hadir kembali di program spesial. Inilah Ruang Gizi hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan DPC Persagi Pati. Mitra Pas yang memang anggotanya ini kan tersebar ya. Ada yang mengabdi di Dinas Kesehatan, di rumah sakit, di klinik-klinik, di puskesmas. Mitra Pas, bahu-membahu memberikan edukasi kepada masyarakat. Harapannya masyarakat semakin cerdas, semakin mengerti bahwa ternyata di lingkungan kita ini ada beberapa hal yang sangat bermanfaat tentang yang berkaitan tentang gizi kita. Mitra Pas ya, ada selalu topik-topik menarik yang kita bahas dan hadir setiap hari Kamis ya, dari jam 4 sampai jam 5 sore. Kebetulan untuk sore kali ini satu topik menarik yang akan dibahas tentang gizi anak sekolah, kunci sukses belajar. Nih ibu penting nih Mitra Pas ya. Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung berdialog bersama narasumber. Anda bisa telepon ya di 0295385877. Anda bisa bertanya sepuasnya nanti. Saya akan sediakan waktu khusus untuk Anda bisa berdialog. Kemudian untuk WhatsApp, ini bagi Anda yang mungkin mendengarkan siaran ini sambil nyambi, melakukan rutinitas yang lain, boleh kirim suara, boleh kalau nggak sempat ngetik ya, atau tulis ini pesan boleh juga. Anda bisa kirim di 085277999101. Kami juga ada podcast secara audio visual, linknya bisa Anda share ke fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan bersama saya Arif Vanili di Studio 1 Radio Pas FM Pati sudah hadir narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Ibu Sri Lestari, Sarjana Gizi, ahli gizi dari Puskesmas Batangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Arif. Apa kabar sore kali ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke, perjalanan lancar Bu ya? Lancar Mas. Oke. Kemudian hadir juga bersama saya ada Bapak Bambang Susatyo SKMRD selaku ahli gizi dari Puskesmas Batangan. Ini Pak bosnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ari. Lama gak jumpa? Iya lama Pak ya. Saya bingung tadi ini betul Mas Ari enggak. Udah banyak berubah loh Mas. Iya. Lama, ya. Karena yang biasanya datang ke sini kan anggota-anggota, sekarang ketuanya langsung. Luar biasa ini. Oke. Nah, kita membahas tentang gizi anak sekolah, kunci sukses belajar. Saya nggak bisa membayangkan Pak, kalau misalkan anak-anak ini kan gizinya kurang, sampai sekolah tekluk. Sementara pelajaran juga sekarang kan bobotnya luar biasa Bapak ya. Beda dengan tahun 80-90-an yang lalu. Waktu kita sekolah. Oke. Nah, kalau gizinya tidak tercukupi, apalagi tidak seimbang, kalau orang medis sekarang mengatakan seperti itu. Ini seperti apa? Saya tidak bisa membayangkan. Nah, mohon pencerahannya Pak. Bagaimana supaya gizi anak sekolah ini bisa bagus? Karena menjadi kunci sukses belajar. Karena kita akan bersaing dengan negara-negara lain, orang-orang lain, negara-negara yang sudah masuk ke negara kita. Masa kita jadi penonton? Betul. Oke, mohon pencerahannya Bapak, monggo. Oke, terima kasih Mas Ari. Alhamdulillah ini saya bisa duet sama Mbak Sri Lestari Mas Ari. Ini termasuk senior saya di Puskesmas Batangan. Jadi Mbak Sri Lestari dulu baru saya nyusul masuk ya, jadi gini Mas Ari, saya tertarik ini kan karena sebenarnya kan yang marak ini baru ini Mas Ari, programnya Pak Prabowo MBG, makan bergizi gratis. Jadi kan memang itu sudah mulai dirintis, memang belum semua Mas Ari, baru nggak ada 10%-nya malah. Itu kan harusnya kan semua seluruh Indonesia nggih Mas Ari. Nah itu ini baru nganu, tapi kan juga saya lihat tujuannya bagus seperti yang Mas Ari bilang. Nggak bisa membayangkan nanti jika anak-anak Indonesia nanti gizinya nggak tercukupi gitu Mas Ari. Kita pasti betul kalah bersaing. Seperti tujuannya di MBG itu kan menuju Indonesia Emas tahun 2045 Mas Ari. Jadi di sini memang kuncinya di sini. Kunci apa? Gizi anak sekolah. Jadi asupan gizinya ya Bu Tari ya. Kita harus asupan gizi untuk ini anak sekolah. Kan anak sekolah itu tidak cuma dari SMA SMP, lihatnya kan kita jangan langsung yang gede-gede Mas Ari. Mulai dari PAUD Mas Ari itu. Sasarannya PAUD pun sudah diperhatikan PAUD, Bapak ya. Nanti itu dapat dari makan bergizi gratis. Terus nanti itu dari PAUD lalu anak SD, TK dulu ya Pak Asaria, PAUD, TK, anak SD, SMP dan SMA nggih Bu Taria. Itu yang harus kita betul. Saya setuju dengan makan bergizi gratisnya Pak Presiden, tapi kita sebagai ahli gizi kan juga harus tahu Mas Ari, makanan yang bergizi seperti apa gitu nggih Bu Tari nggih. Kan juga harus ya, yang betul, mencukupi Pak, apa Bu Tari, mungkin Bu Tari bisa jelaskan yang apa makanan bergizi untuk anak
sekolah ini kan harus meliputi gizinya apa saja Nggih, nggih. nggih. Terima kasih. Jadi Nggih. seperti disampaikan oleh Pak Nggih. Bambang tadi, jadi kita harus memperhatikan gizi anak sekolah tersebut agar dalam proses belajar mengajar bisa konsentrasi seperti itu nggih. Jadi apa pentingnya? Jadi tujuan dari gizi anak sekolah itu salah satunya apa? Adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan, karena anak sekolah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang bahwa dimulai dari PAUD, kemudian juga TK, anak sekolah dasar. Nah, itu masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, sehingga perlu agar anak tersebut juga bisa konsentrasi dalam belajar, kemudian juga tidak mudah sakit, kemudian juga mendidik anak tersebut biasa makan sehat seperti itu. Perlu panduan begitu, perlu tahu apa yang harus orang tua pahami, gizinya bagaimana sehingga anak tersebut menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang cerdas dan menjadi anak yang kuat seperti itu. Nah, sebelum saya membahas tentang pesan gizi khususnya begitu, ya. Jadi pentingnya untuk apa? Selain untuk itu tadi konsentrasi belajar, yuk biar mereka tidak berpenyakit tadi, ya. Terus konsentrasi di dalam belajar begitu. Nah, pesan apa yang harus orang tua pahami atau ketahui? Ya, itu memang ada pesan khusus Mas Ari, ya. Jadi ada pesan khusus untuk kelompok anak sekolah seperti itu. Yang pertama itu membiasakan ya itu makan sehari tetap 3 kali dan diharapkan Tetap 3 kali Bu 3 ya. kali sehari begitu. Karena makan sehari 3 kali itu yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan, ya, anak tersebut untuk tumbuh kembang dan juga untuk tadi proses belajar di sekolah, ya, begitu. Dan diharapkan itu bersama keluarga begitu. Kenapa kok harus bersama keluarga? Harapannya tentunya ada anak-anak tersebut itu terhindar dari jajan atau makanan yang tidak sehat. Karena biasanya bersama keluarga atau makan di rumah itu biasanya kan orang tuanya, ya, ibunya biasanya itu kan menyediakan makanan yang sehat. Nah, dibanding dengan apabila jajan di luar begitu, ya. Selain itu, ya, dengan makan 3 kali sehari terutama dimulai dari sarapan itu, jadi sarapan itu sangat penting, ya Mas Ari, untuk anak sekolah, ya, karena dengan sarapan pagi itu bisa meningkatkan konsentrasi belajar begitu. Sarapan tidak bisa dianggap sepele Bu Iya, ya. tidak Penting bisa ya. dianggap sepele. Itu sangat penting begitu. Nah, anak yang sarapan itu kan sebelum sarapan biasanya kan kita malam hari itu nggih istirahat gitu antara 8 sampai 10 jam. Itu biasanya kan tidak melakukan aktivitas makan begitu. Nah, melakukan aktivitas makan saat sarapan tadi begitu. Makanya diharapkan itu anak sekolah itu harus sarapan pagi agar apa? Agar dia itu tadi tercukupi kebutuhan energinya. Kalau dia itu misalnya tidak sarapan kan bisa mengalami yang hipoglikemi atau kurang gula begitu. Tapi dengan sarapan maka akan energi mereka ada. Tapi bukan hanya dengan makan makanan pokok, tapi harus tetap memenuhi kebutuhan sesuai dengan gizi seimbang. Ya, ada ikan atau protein hewani, ya, itu sangat penting. Kemudian juga ada sayuran sesuai dengan isi piringku, ya. Kan di dalam gizi anak sekolah atau isi piringku itu kan ada, ya, di dalam isi piring itu harus terpenuhi, ya, tidak hanya tadi makanan pokok atau kelompok nasi, tapi juga ada protein hewani, kemudian juga ada sayuran, kemudian ada buah-buahan. Itu yang bisa memenuhi kebutuhan gizi untuk anak sekolah. Lah, sarapan tadi, ya, dengan anak-anak sarapan tadi, maka konsentrasi belajar mereka akan meningkat. Kenapa? Karena dengan adanya energi itu, sumber energi dari otak adalah glukosa. Jadi dengan sarapan tadi mereka akan bisa konsentrasi dalam belajar, kemudian bisa mendengarkan menyerap apa yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya, sehingga diharapkan mereka dengan makan sehari 3 kali terutama sarapan pagi tadi, itu maka prestasi belajarnya
sangat baik atau meningkat begitu. Oke. Idealnya sarapan ini pada saat pagi itu jam berapa sih Bu? Karena ada beberapa orang tua nanti ditanya tak kasih uang, tak kasih sangu, nanti sarapannya pas pas istirahat saja ya. Itu kan rada telat ya Bu ya. Karena istirahat itu jam 9.10 ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, idealnya itu jam berapa sih Bu? Apa 5:30, 6:30 atau bagaimana ini? Nah, tentunya untuk anak sekolah sarapan pagi itu tentunya ya idealnya adalah sebelum jam 7 ya. Jadi malah sebelum berangkat tadi kan ya. Tadi dia kan tadi belum setelah bangun tidur seperti itu kan belum ada asupan makanan. Ya sarapan itu biasanya yang pertama kali ya. Jadi diharapkan saat dia 1 jam atau 1 jam atau 2 jam sebelum pelajaran dimulai itu mereka juga tentunya sudah harus sarapan begitu, sehingga tadi ada energi, ada gizi sehingga mereka tidak bisa konsentrasi, tidak loyo, tidak seperti itu Mas Ari. Oke, dan lebih parah biasanya pada satu Dan upacara biasanya, banyak yang tumbang ini Bu jadi ya, gara-gara sarapan nggak itu mungkin maksimal tidak boleh lebih dari jam 9 sebenarnya. Tapi untuk anak sekolah lebih efektif dilakukan sebelum jam 7, jam 6 itu mungkin lebih bagus lagi. Oke. Nah, karena memang ada beberapa masyarakat kita yang kebiasaan karena ibu-ibunya sibuk, tidak sempat membuatkan sarapan hingga mengambil jalan pintas itu nanti sarapan setelah istirahat ya. Nah, itu yang ternyata masalah sebetulnya di sini ya, kurang tepat lah seperti itu. Dan kalau kurang tepat ya sebisa mungkin dirubah. Kira-kira ini kepengen anaknya seperti apa sih? Tentunya kepengennya anaknya sehat, pinter-pinter ya Pak ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi Mitra Pas. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, halo, saya sapa bagi Anda yang selama ini sarapannya anaknya beres ataukah tidak. Nah ini dia nih, silakan bisa bergabung bertanya sepuas-puasnya ya. Anda bisa masuk di 02953858877, WhatsApp di 085277999101. Atau biasanya yang sarapannya praktis ya, lauk karbo, dibikinin mie goreng kan banyak seperti itu. Nah ini bisa bertanya nanti ini kira-kira bahaya ataukah tidak. Ayo silakan bisa bergabung nanti. Oke, kami akan Cabang Pati. Terima kasih Mitra Pas, Anda masih tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kita masih tetap bersama di program Ruang Gizi, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli di Cabang Pati. Dan topik kita pagi ini cukup menarik ya, tentang gizi anak sekolah kunci sukses belajar, bersama Ibu Sri Lestari, Sarjana Gizi, ahli gizi dari Puskesmas Batangan, dan Bapak Bambang Susatyo, SKMRD, ahli gizi dari Puskesmas Batangan juga Mitra Pas. Nah, tadi sempat dipaparkan karena memang sarapan juga cukup penting ya ternyata sebelum melakukan rutinitas belajar mengajar. Dan selain hal tersebut, sambil menunggu, saya ingatkan untuk Anda Mitra Pas ya yang ingin bergabung, Anda bisa telepon, silahkan bisa masuk di 02953858877. Monggo Anda bisa bergabung. Kemudian bisa komentar di fanspage kami karena kami juga live menggunakan audio visual di fanspage Radio Pas FM Pati 2. Linknya bisa Anda share ke rekan-rekan. Dan untuk WhatsApp di 085277999101. Silakan dipilih mana yang membuat Anda nyaman untuk berinteraksi bersama narasumber. Tadi seputar sarapan sudah sangat jelas ya. Mungkin ada beberapa yang ingin ditambahkan kembali tentang materi gizi anak sekolah kunci sukses belajar, mohon pencerahannya. Monggo Bapak. Setelah tadi Ibu Tari panjang lebar ya menjelaskan tentang yang makan 3 kali sehari sarapan itu, saya lanjut berikutnya kan itu sudah sarapannya yang penting kan sudah terpenuhi Mas Ari ya. Kan di samping itu sarapan itu kan nggak cuma nasi sama itu tadi Mas Ari bilang misalnya mie, itu kan berarti karbohidrat saja semua. Karbo Bapak ya. Mentang-mentang minyak enak soalnya Pak di mulut. Jadi Pak. gizi seimbang itu nggak cukup karbo saja Mas Ari, tetap harus ada proteinnya. Nanti juga ada sayur dan buah. Nah, ini yang saya bahas yang protein dulu Mas Ari. Tadi kan sudah sarapan, sekarang protein ya. Anak sekolah itu butuh sekali protein Mas Ari. Jadi dalam isi piringku yang sarapan tadi tetap harus ada nasi, terus sayur, buah, dan salah satunya lauk pauknya. Jadi proteinnya itu di lauk pauk itu Mas Ari. Jadi proteinnya kan ada 2 ya, nabati sama hewani. Protein hewani itu seperti contoh telur gitu Mas Ari, itu bagus gitu. Ayam, daging, susu juga itu masuknya protein Mas Ari. Jadi yang protein hewani. Tapi yang nabati itu bisa tahu, tempe gitu Mas Ari.
Jadi harus terpenuhi semua. Jadi dalam isi piring itu harus ada untuk proteinnya, protein hewani dan nabati. Misalnya ikan sama tahu atau ikan sama tempe gitu Mas Ari. Soalnya bagus sekali untuk tumbuh kembangnya. Kan anak sekolah juga seperti yang Bu Lestari bilang tadi kan juga dia harus meningkatkan konsentrasi belajar, dia fungsinya dia gizinya untuk anak sekolah itu untuk meningkatkan konsentrasi, untuk asupan gizinya biar bertambah, juga biar dia di sekolah tidak itu tadi yang kalau nggak sarapan tadi 5L itu ya Mbak Tari ya, letih, lesu, lemah, lunglai, lemes gitu. Itu memang terjadi itu ya Bu Tari waktu kita ke SMA 1 Batangan, SMA 1 Mas Ari. Itu saya cerita memang kan kita memang waktu itu untuk tablet tambah darahnya. Jadi kan memang kita ngecek tablet tambah darah kita itu sudah diberikan belum? Sudah dikonsumsi betul atau betul kan belum, untuk remaja putrinya terutama. Ternyata rata-rata mereka di samping nggak lupa mengkonsumsinya juga mereka itu kalau di sekolah itu kadang sudah lupa sarapan. Makanya kita taunya tablet tambah darah nggak dikonsumsi, HB-nya itu 50% yang siswi perempuan di SMA 1 Batangan itu banyak yang HB-nya rendah, jadi anemia. Itu juga pengaruh nanti dengan dia menangkap pelajaran, konsentrasi belajar. Jadi akan hubungannya nanti dengan prestasi belajarnya. Bagaimana mau bersaing dengan sekolah yang lain kalau fisiknya saja tidak bisa ngejar Bapak ya? Ya, itu yang protein ya. Nanti biar yang ini sayur dan buah-buahan Bu Tari ya. Menambahi dari tadi bahwa anak sekolah pesan gizinya itu biar mereka sukses dalam belajar begitu ya. Itu tadi kan Pak Bambang juga menunjukkan harus mengkonsumsi lauk protein hewani. Yang lebih baik dianjurkan adalah konsumsi ikan. Mas Ari. Karena kita ini kan hidup Rembang Pati Jepara banyak lah Bu ya. Karena ikan itu juga mengandung asam lemak omega 3, AA, DHA, EPA, yang itu bisa yang hubungannya dengan anak sekolah itu tentunya adalah bisa memperkuat daya ingat, tadi meningkatkan konsentrasi belajar, kemudian juga bisa anak kekurangan protein atau kurang protein hewani terutama itu juga bisa mengganggu, ada gangguan kognitif atau kemampuan berpikir itu kurang seperti itu. Jadi sangat penting sekali bahwa apalagi sekarang ini untuk pencegahan stunting itu ya, pencegahan stunting itu terutama kan dianjurkan untuk tinggi protein hewani karena itu berhubungan dengan perkembangan otak. Gitu. Ini ironi kalau misalkan ada masalah ini Bu ya, karena kita kan hidup di daerah pesisir katakanlah seperti itu, Rembang Jepara Pati. Bahkan Blora pun gampang lah untuk mengakses ikan-ikan lautan ya Bu ya. Sekali baik ikan laut ataupun mungkin ikan air payo air tawar itu kan banyak sekali. Jadi pas untuk anak-anak di daerah pesisir itu kan seharusnya mereka adalah cerdas-cerdas gitu. Harusnya karena sumber kebutuhan gizi dari proteinnya itu melimpah. Dan terjangkau murah meriah. Ini kenapa kok sampai seperti ini PR kita semua ini Bapak Ibu ya. Dan kalau misalkan ada beberapa hal yang ditanyakan juga silakan untuk ada Mitra Pas ya. Ini kira-kira kalau ikan bebas ya Bu, ikan apa saja bisa ya Bu ya ini ya. Bisa. Anda bisa bergabung Mitra Pas di 085277999101. Kemudian line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Kita juga sudah mendapatkan satu WhatsApp yang sudah masuk. Terima kasih dari Mas Erza. Sebentar. Mas Erza. Anaknya SD Bapak ini tidak suka makan ikan. Ini anak Pati tidak suka makan ikan ya, pelanggaran ini. Mas Erza, terima kasih, anaknya SD tidak suka makan ikan. Kalau diajak makan ikan sukanya nangis terus. Ini bagaimana Bapak ya? Apakah harus saya adukan kepada KDM? Waduh, Pak Erza Maturun sudah bergabung. Nanti akan dibahas bagaimana untuk anak SD. Apakah sepenting itukah makan ikan-ikanan ya? Karena anaknya ini kelas 2 SD tidak suka makan ikan. Kita akan bahas setelah pariwara. Mitra Pas, program ini memang didesain Anda bisa berdialog, berdiskusi bersama narasumber dari praktisi gizi Mitra Pas. Namanya praktisi gizi ini adalah
DPC Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, itu di setiap kabupaten ada, dan juga jaringan Bapak ya, nasional juga Mitra Pas, dan bahu-membahu memberikan edukasi supaya masyarakat ini semakin sehat tentunya. Dan setiap episode akan selalu membawakan satu topik menarik ya. Anda bisa bergabung untuk bertanya tentunya dalam episode ini. Kebetulan kita membahas tentang gizi anak sekolah, kunci sukses belajar. Anda bisa bertanya di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp-nya bisa Anda manfaatkan lewat 085277999101. Mitra Pas, ada Ibu Sri Lestari Sarjana Gizi dan juga Bapak Bambang Susatyo SKMRD. Beliau ini adalah ahli gizi dari Puskesmas Batangan, Mitra Pas ya. Pak, tadi ada yang bergabung bertanya sebentar dari Bapak Erza, katanya punya anak kelas 2 SD tidak suka makan ikan, ini bagaimana? Ini kalau saya menebak ini jangan-jangan sudah dikenalkan sama mie goreng, biasa kan gitu ya. Yang paling gampang pokoknya tak godok ke mie goreng, wah makanya telap-telap. Kita sebagai orang tua seneng Pak, dipikirnya sudah cukup gitu loh. Kalau nggak mie goreng ya pokoknya mie yang ada asin-asinan kayak gitu ya, ada full micin-micinan. Kalau saya boleh nebak, tebakan saya salah apa benar Pak Irza? Silahkan bisa bergabung. Ini kalau nggak suka makan ikan kelas 2 sejak kelas 2 SD, ini gimana ini? Tentu akan sangat merepotkan nanti ke depannya Pak. Mohon pencerahannya Pak, monggo. Terima kasih Mas Ari. Pak Irza, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Anaknya kelas 2 SD tidak suka makan ikan, dipaksa tetap nangis ya Mas Ari. Jadi solusinya gini Pak Irza. Ikan itu kan banyak jenisnya, ada ikan laut, ikan payo, ikan air tawar. Coba kan banyak jenisnya itu. Anaknya tuh kalau memang nggak suka semua, ini kita ambil jeleknya dulu ya Mas Ari, nggak suka semua, kan ada sumber protein yang lain Pak Irsa. Itu kalau nggak suka, semoga ada yang suka ya Mas Ari. Pahit-pahitnya gitu Pak ya. Masuk lele nggak suka gitu kan, ada juga udang gitu kan, cumi gitu kan. Kalau anak saya itu suka semua kan. Jadi memang lain-lain anaknya ahli gizi. Ya, anaknya ahli gizi ya. Itu memang dikenalkan sejak awal Pak ya, bisa seperti itu ya. Saya jangan dimarahi, juga jangan dipaksa sampai nangis itu nggak boleh. Soalnya masih SD Mas Ari kelas 2, anak itu nggak boleh dibentak, dipaksa. Cuma memang kan ada protein yang lain Pak Irsa. Sumber protein nggak cuma ikan memang. Cuma tadi sudah dibilang bagusnya itu ikan itu bagus sekali untuk pertumbuhan otak karena mengandung asam lemak omega 3. Tapi kalau memang wes sobek-sobek nggak mau semua, kan kita tetap sebagai orang tua kan gini Mas Ari, kan sebagai ahli gizi itu kan harus tercukupi gizi seimbangnya. Dia sudah makan nasi, sudah makan sayur buah, tapi ikan nggak mau, berarti kan kurang proteinnya. Tetap tidak termasuk gizi seimbang. Tetap dia nanti terganggu tumbuh kembangnya, prestasinya, kepintarannya kan itu salah satu protein kan arahnya ke situ. Jadi coba protein yang lain, misal telur, nah, gitu, ayam, gitu, daging misalnya seperti itu. Juga ini Mas ya, pengetahuan bersama. Saya pernah ikut seminar itu waktu itu sama Pak Dr. Fitri Haryanto, dokter spesialis anak tumbuh kembang. Itu memang anak yang seperti ini itu memang kalau bisa untuk supaya dia itu mau makan itu dibiasakan kita makan bersama. Jadi contohnya kan anak itu fotokopinya kan lihatnya tetap yang pertama orang tua dulu, baik itu ayah atau ibu. Ya ayah sama ibunya ngajari anaknya makan bersama, walaupun nggak suka ikan, ayah sama ibunya berusaha makan ikan yang enak, kelihatan enak gitu loh. Berarti anaknya melihat nyontoh ya Pak ya. Iya, mereka itu nyontoh pasti itu. Nah itu kuncinya seperti itu. Monggo. Saya menambahkan ya. Jadi mungkin putranya Pak Irsa bisa kan nggak suka ikan, melihat ikan saja tadi menangis ya, mau dikasih ikan. Mungkin bisa dicari cara dengan apa? Ikan itu tidak terlihat berupa ikan, jadi diolah yang betul. Begitu diolah dengan olahan ikan sekarang kan banyak ya, ada nugget ya, kemudian bakso, kemudian dibuat siomay, otak-otak banyak. Jadi kan tidak tampak dalam bentuk ikan. Nah, mungkin itu bisa disolusi ya, cara untuk mensiasati agar dia bahwa itu bukan ikan seperti itu, padahal sebenarnya itu adalah ikan. Jadi seperti itu juga bisa mungkin dicoba begitu. Ya. Itu orang terus kreatif Bu ya. Betul, pintar masak juga ya. Kalau anak sudah usia kelas 2 berarti kan juga belum itu ikan apa. Ini ada misalnya
ini daging atau Dibuat ini seperti dimakan pentolan, enak, ya, tapi kan dibuat gitu. penampakannya bukan ikan Iya. ya Mas, Mhm. seperti Dibuat itu kayak kan pentolan. sembolan atau dibuat sembolan. Sekarang kan banyak sekali Iya, ya sembolan ikan kayak itu, nugget kayak itu. Berarti mereka suka atau dibuat dalam bentuk sembolan, biasanya anak-anak suka, anak-anak SD itu suka makan seperti itu biasanya. Mungkin itu bisa sebagai solusi. Oke, kalau hanya membuat sembolan, tutorialnya banyak ya Bu ya. Insya Allah gampang karena tidak terlalu merepotkan lah. Cukup gampang dan bahan-bahannya juga murah meriah di sekitar kita, di warung-warung kelondong di sekitar ini masih bisa diupayakan, masih aman lah ya kalau tidak suka ikan. Ternyata seperti itu Mitra Pasya, bisa diupayakan, selalu ada solusi ternyata. Tetapi nanti pelan-pelan karena anak nanti mikir yang lain suka makan ikan, dia tidak sendiri, nanti dia belajar ya Pak ya. Betul. Lama-lama akan suka makan ikan ya. Iya. Oke. Itu bisa nanti dijajarkan sama teman-temannya ketika nanti akan berkumpul dengan orang lain. Loh kok makan ikan yang lain, dia nanti akan Makan ini ya dulu. ketrigger. Iya. Apalagi kalau misalnya makan bersama di sekolah kayak gitu nggih. Itu bagus Sekarang apalagi sekarang ini kan 5 hari kerja, Iya, 5 hari sekolah. anak sekolah 5 hari dasar ya. sekolah. Nah, 5 hari itu kan sekolah. memang untuk pesan gizi anak sekolah salutnya adalah membawa bekal, ya, membawa bekal makan dari rumah. Jadi nanti bisa dimakan bersama-sama di sekolah. Kalau biasanya kalau ibu gurunya itu yang nanti bawa ikan dan sebagainya, harus bahan dasarnya ikan. Mungkin mereka akan mau. Berbeda kalau mungkin yang menganjurkan adalah orang tuanya begitu. Jadi bisa makan bersama-sama di sekolah dalam bentuk olahan yang tidak berupa ikan tapi berupa aneka olahan ikan tadi. Begitu. Oke. Ini yang namanya pengeroyokan di sini ya Bu ya, karena memang butuh orang eksternal, bahkan di luar ahli gizi, guru pun bisa ikut Iya. ikut ini ya Bu ya, mengupayakan ternyata ya. Karena memang sekarang ibu-ibu kalau saya lihat di Pati perkotaan ya Bu ya, ibu-ibu itu sekarang sibuk Bu. Kalau pas malam seperti ini ngelihat kulkas, ini kira-kira besok ada tugas apa anak saya kan gitu. Kira-kira bekalnya apa? Kalau nggak pusing Bu. Iya. Sayur, kemudian juga kalau telur aman sih ya, tapi pas jadwal ikan tidak. Jam-jam segini ini pasti sudah mulai saling sharing di WA. Di mana ikan yang masih ada ya, kira-kira nanti pada jam 8, jam 7 pada ke pasar semua. Kalau di Pasar Puri seperti itu ya kondisinya. Saya tidak tahu kalau di daerah lain apakah sama, karena memang ada beberapa sekolah yang mewajibkan putra-putrinya harus bawa bekal. Bahkan SMA seperti itu Pak kalau di Pati perkotaan. Itu bagus Pak ya ternyata ya. Bagus sekali. Oke. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung kembali, kita tunggu juga. Nanti Anda bisa bergabung di 0295385877. Nah, untuk kasus anak kok sampai tidak makan ikan ini mungkin kebiasaan dari kecil ya Pak ya. Karena memang terkadang kan anak sekali nangis orang tua sudah nggak tega Pak untuk maksa. Itu kita berbicara tentang yang balita ya Pak ya. Itu kalau seperti itu solusinya seperti apa? Apakah pelan-pelan diberikan makan ikan terus? Apa dipaksa aja? Apa gimana Pak solusinya itu? Triknya supaya anak dari dini sudah suka makan ikan itu. Ya seperti yang saya bilang tadi Mas Ali, anak tidak boleh dipaksa, tidak boleh diancam. Tetap nggak boleh seperti itu ya dalam parenting ya. Parenting soalnya nanti dia ke depannya dia usia dewasa dia ganti balas. Dia sebagai orang tua, saya dulu digitukan oleh orang tua saya gitu kan, maksudnya dia balasnya turun-temurun gitu. Oh gitu. Baik, gitu. Diterapkan ke anaknya sendiri ya Pak ya. Okay. Makanya solusi yang tadi saya bilang itu yang harus pertama, walaupun itu kan jauh dari pemecahan masalahnya, diajak makan bareng dulu. Itu kunci yang pertama seperti itu Mas Ali. Saya baru tahu waktu seminar itu saya tanya itu, enggak Bapak pernah enggak itu di berita yang tanya itu anaknya enggak mau makan itu atau enggak suka makan ikan itu, diajak makan bareng. Itu kuncinya itu dulu, dijawab dulu gitu. Kalau memang sering diajak makan bareng harusnya dia pelan-pelan bisa nanti. Tapi kalau itu tadi Mas Ari bilang kadang kan ayah ibunya sibuk salah satunya itu yang repot ya Pak mungkin ya. ayahnya nggak bisa mereka untuk menentukan waktu untuk makan bersama. Jadi anak mulai dari kecil nggak dibiasakan, otomatis kan anak terbiasa dia makan sendiri gitu atau disuapi ibunya. Makanya dalam pesan gizi seimbang itu dianjurkan bersama keluarga tadi. Bahkan sesuatu yang tidak secara langsung ada kaitan dengan gizi, hanya makan bersama cukup penting ya Bu ya di sini. Iya, gitu Mas. Oke. Seperti itu. Jadi kan anak terus tahu ini orang tua saya. Dia memorinya kuat banget kalau anak-anak usia segitu Mas. Gitu dia mulai nanti. Tetap kalau dibiasakan dia akhirnya mau. Walaupun masih 1, 2, 3 suap untuk makan ikan gitu. Oke, kebersamaan ternyata mengambil peran cukup penting ya Pak ya. Oke. Dan ini tentu akan berbeda kalau kita
anak-anak sekarang suka drakor ya Pak ya. Kalau drakor itu luar biasa deh. Apalagi kalau kita berbicara bahkan apa ya ASMR atau apa itu, ketika makan sayur itu di drakor kan sangat dikuatkan soundnya ya, kriuk seperti itu, sehingga anak-anak sana terdoktrin kalau nggak makan sayur lu nggak keren deh. Nah kalau di kita kan nggak, sinetronnya nggak seperti itu soalnya ya Pak ya. Malah yang fast food banyak. Ya, jadi keren yang fast food malah, bukan yang kriuk-kriuknya, bukan ikan-ikannya yang keren. Padahal di dalam pesan gizi anak sekolah Mas Ari ya, di dalam isi piringku tadi selain kelompok nasi tadi karbohidrat, kemudian lauk pauk itu juga sayuran dan buah. Jadi dalam isi piringku itu sayuran itu sepertiga isi piring itu kan harus sayuran karena sayuran itu juga gizi yang dibutuhkan untuk anak sekolah karena banyak mengandung vitamin dan mineral. Dan terkait dengan anak sekolah ini juga ternyata bahwa sayuran dan buah-buahan itu juga bisa meningkatkan konsentrasi belajar. Dari vitamin terutama adalah vitamin A, kemudian vitamin C, ya, vitamin B kompleks. Selain itu juga sebagai antioksidan, ya, mencegah penyakit kanker, kemudian juga tinggi serat. Ya, tinggi serat itu juga memperlancar pencernaan anak sekolah. Jadi kalau dia sehat, tidak mudah sakit, seperti itu kan tentunya juga berpengaruh terhadap prestasi belajarnya di sekolah dan proses kegiatan belajar di sekolah. Gitu. Oke, kalau buah-buahan kan ada yang mahal, ada yang murah ya. Itu yang bagus, yang mahal semua atau yang murah-murah bagus juga ini. Nah ini juga cukup penting karena non sewu kalau di Pati itu kan sebetulnya papaya banyak ya Pak ya. Ada yang gratisan, kalau mau beli ya silahkan ya. Apalagi kalau punya kebun papaya. Wah ini dia. Bahkan yang suka jangan bening itu bahkan di jangan bening seperti itu ya. Itu gratisan dan macam-macam lah. Buah-buahan juga tampak melimpah. Nah ini papaya-papaya masuk yang bagus atau yang bagaimana itu sesuai dengan gizi yang seimbang ini Bu? Mohon pencerahannya Bu, silakan. Jadi untuk buah-buahan itu juga tidak harus mahal, apalagi sekarang ini memanfaatkan bahan makanan lokal yang ada seperti itu. Misalnya punya pekarangan ditanami bayam tadi, itu kan juga sumber vitamin zat besi. Zat besi kan sangat penting untuk tadi anak sekolah karena kalau kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia. Anemia kurang darah itu kan berpengaruh terhadap konsentrasi belajar. Jadi bayam, wortel, kemudian juga pepaya itu juga sumber vitamin A. Sudah cukup sebetulnya itu ya Bu ya. Vitamin C itu kan tadi juga berpengaruh terhadap prestasi belajar juga begitu. Jadi tidak harus mahal, yang penting itu gizinya terpenuhi, kandungan gizinya terpenuhi sesuai dengan kebutuhan anak sekolah tadi. Jadi pepaya itu juga murah ya Mas. Di pasar itu sekilonya biasanya 8.000 gitu. Kalau mau beli ya Bu ya. Kalau mau beli 8.000 kan murah, cukup murah juga. Ya gratisan juga banyak soalnya Bu. Bisa dimakan untuk beberapa orang, untuk beberapa orang, tidak hanya si anak tadi tapi untuk berhari-hari kalau kalau cuma anaknya saja. Jadi cukup murah juga. Terus wortel itu juga murah, kemudian juga bayam. Jadi zat-zat gizi yang memang dibutuhkan anak tersebut untuk tumbuh kembang itu juga memang masih bisa dijangkau lah seperti itu. Oke, yang sudah bergabung juga ini cukup menarik dari Ibu Dini. Oke, ini menanyakan, Bu, anak saya ini kan suka sayur, tetapi cuman diuyup duduhnya. Ini gimana mencerahnya? Sayurannya dipinggirkan, duduhnya diuyup Bu. Nah ini bagaimana? Ini sesuai dengan anjuran gizi atau maksudnya sayuran itu yang dimakan daun-daunnya apa duduhnya sih Bu? Nah, itu juga menarik ini Bu Dini nih. Monggo pencerahannya, monggo Bapak Ibu. Sayuran itu maksudnya adalah bukan kuahnya ya Mas. Jadi sayuran itu satu porsi sayur gitu. Satu porsi sayur untuk orang dewasa misalnya itu 100 gram itu 1 gelas blimbing seperti itu. Tapi tanpa kuah itu. Bukan kuahnya ya yang dimaksud ya? Bukan kuahnya, jadi yang diperhitungkan satu porsi sayur itu tanpa kuah. Kalau kuahnya sih sayurnya cuma misalnya sayur wortel atau bayam cuma beberapa itu terus kuahnya yang banyak, bukan. Tapi yang dilihat adalah jumlah daunnya itu ya. Daunnya, jumlah sayurnya, bukan kuahnya begitu. Oke, kuah itu bukan sayurnya ya. Bukan. Karena masyarakat kita kan mungkin berpikir gini, ini sari-sarinya pasti sudah luruh di airnya, tak uyup duduhnya saja lah. Kan sudah bergizi karena itu sari-sari patinya sudah larut di airnya. Ada yang berpikir seperti itu soalnya ini. Oke, mau ditambahi Pak, silakan Pak.
Bu Dini mungkin gini, anaknya itu mungkin kita kan memang harus kasus per kasus ya. Bisa saja itu mungkin putri nggih, putrinya Bu Dini atau putri ini. Belum jelas ini Pak Bu Dini saja. Anaknya Bu Dini ini bisa aja dia mungkin punya trauma. Ada juga yang trauma seperti itu enggak masalah. Memang kan harus pelan-pelan, memang harusnya kita di samping ahli gizi itu juga harus ada psikolog gitu. Misalnya trauma atau apa kan kadang juga gitu. Entah itu pas itu dia lihatnya kok ada apa gitu, kan bisa aja trauma. Tapi kan seperti tadi sayurnya misalnya kan mosok semua sayur dia seperti ini ya Bu Tari ya, itu tadi makanya kasus per kasus Mas Ari. Misalnya yang ini yang dia nggak suka sayur bayam gitu, diambil kuahnya saja dia tadi duyup gitu ya. Gitu. Nggih kan eman kan itu tetap ada yang bayamnya itu kan juga bagus juga untuk gizinya. Jadi harus seperti Bu Tari tadi harus habis satu mangkok itu yang untuk itu ya. Harus habis nggih. Jangan dipinggirkan Pak ya. Nggih, jangan dipinggirkan Bu Dini. Cuma nanti kalau memang dia nggak suka sayur, gantilah sayur yang lain kan makan aneka ragam makanan. Jadi pesan gizi seimbang salah satunya kan makanlah aneka ragam makanan, karena tidak ada satu bahan makanan pun yang bisa memenuhi kebutuhan gizi. Tapi dengan makan aneka ragam makanan tadi maka bisa saling melengkapi. Yang ini kurang dilengkapi dengan yang ini, seperti itu. Oke, jangan sampai nanti ngambilnya sih sudah pas, sudah keren. Pas isah-isah, lu kok pating cepu kok masih ada sisanya, ini kurang pas ya, harus habis ya Bu ya. Oke, cukup jelas Bu Dini ya. Malah diuyup duduhnya, mentang-mentang dipikirnya bahwa ini kan sudah zat-zat yang bagus sudah luruh di duduhnya, diuyup duduhnya selesai. Bukan seperti itu, tetapi bentuk sayurnya harus ikut dimakan gitu Mitra Pas ya. Kita akan segera kembali, masih ada satu sesi, tetap bergabung terus di 101 FM Radio Pas. Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Oke Mitra Pas, kita masuk di sesi terakhir. Inilah Ruang Gizi hasil kerjasama DPC Persagi Pati bersama Radio Pas FM Pati. Bahasan kita tentang gizi anak sekolah, kunci sukses belajar. Karena bagaimanapun tidak bisa dihindari kita akan bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang tentunya lebih maju daripada kita ya. Kalau misalkan gizinya kacau, ini bagaimana cara belajar anak-anak? Pasti kacau juga Mitra Pas. Tadi sudah dibahas tentang beberapa hal, ada yang salah paham juga ternyata ya. Cara makan sayuran ternyata diuyup duduk saja dan lain sebagainya, tadi luar biasa. Pak, kita kan sudah di penghujung acara, mungkin ada beberapa poin penting yang ingin panjenengan tekankan kepada masyarakat. Mohon pencerahannya Pak, monggo. Ya seperti yang kita jelaskan tadi di pesan gizi khusus ya sama Bu Tari kan memang untuk mencapai gizi anak sekolah biar cerdas itu memang kita harus menekankan yang khusus tadi, yang pertama tadi ya seperti Bu Tari bilang biasakan makan 3 kali sehari ya Pak Mas Hari ya. Terus kemudian kita tidak cuma itu, juga kita konsumsi sumber protein baik itu hewani atau nabati, ikan, telur dan sebagainya, itu daging gitu Pak Sari. Kemudian ada lagi tadi Bu Tari jelaskan perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Kemudian ini juga nanti biar Bu Tari nambahkan, biasakan bawa bekal dan air putih, itu jangan lupa. Air putih juga penting Pak ya? Iya penting sekali, walaupun sepele Mas Ari. Itu soalnya kemarin itu waktu wabah DB itu sebenarnya kuncinya itu kalau anak sekolah itu sering banyak minum air putih, itu nanti bisa kadar ini yang trombositnya itu bisa naik, nggak turun terus kan. Kalau penyakit demam berdarah kan trombositnya kalau turun itu berbahaya sekali. Tapi kalau dia terbiasa banyak minum air putih gitu, minimal tadi 8 gelas sehari itu hampir 2 liter itu bagus sekali untuk ini kesehatan. Oh pantas ketika anak saya di perawatan kan pernah ini Pak ya kena DB ya. Itu digelontor air putih terus. Bahkan kalau misalkan tidak minum air putih, perawatnya ngamuk-ngamuk Pak. Serius ngamuk-ngamuk ini ya. Karena nanti pada saat saat bukan BAB, pada saat buang air kecil itu pun ditakar semua. Hari ini sudah seberapa betul-betul dicek gitu. Dicek kemudian ditulis, ternyata memang air putih sepenting itu Pak ya untuk DB ya. Betul, iya. DB itu diabetes, bukan DB ya, demam berdarah maksudnya ya, yang demam berdarah. Jadi hati-hati Mitra Pas ya, apalagi pas panas hujan seperti ini repot juga ya. Air putih malah khususnya Pak ya, sepele ya. Makanya itu sepele karena mereka kan terbiasa fast food jadi lupa minum air putih, atau terbiasa
es teh manis itu loh Mas Ari. Iya, Mereka lupa minumnya, dikira udah minum es teh cukup, padahal butuh mereka itu. Ya enak kalau es teh Pak. Iya. Air putih Iya, ini. Cari mungkin bisa kan. Jadi pesan gizi yang lainnya ya, untuk anak sekolah itu dianjurkan juga untuk membatasi itu Mas. Makanan siap saji, Iya, kan yang cepat saji, di pinggir-pinggir kemudian jalan itu, Bu, makanan ya. jajanan sing terlalu manis, terlalu asin, terlalu berlemak itu juga harus dibatasi. Apalagi sekarang ini kan marak jajanan-jajanan fast food, makanan-makanan fast food ya yang disukai oleh anak-anak. Lah itu Seblak. orang tua juga harus benar-benar memperhatikan makannya. Karena kadang kalau kita lepas kontrol karena kesibukan kita bekerja dan sebagainya itu sekarang ini penyakit-penyakit sing tidak menular seperti penyakit degeneratif seperti darah tinggi, hipertensi itu, kemudian juga diabetes melitus itu juga sudah mulai menyerang pada anak-anak usia SMP. Itu juga sudah banyak, SD itu juga ada ya kasus ada. anak SMP SMP kemarin. meninggal itu karena Iya. ternyata dia juga kena penyakit itu tadi diabetes Gula. melitus salah Gula satunya. ya. Pabrik gula ini Bu ya. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan. Boleh konsumsi makanan cepat saji, tetapi harus dibatasi lah, minimal lah seminggu sekali lah seperti itu boleh. Tapi tidak boleh sering karena itu makanan cepat saji itu kan tinggi gula, tinggi lemak, kemudian juga tinggi garam. Tentunya itu juga berpengaruh terhadap kesehatan tadi. Mudah terkena penyakit darah tinggi, penyakit degeneratif seperti itu. Oke. Repotnya kadang ibu-ibu malah nyponsor Ibu. Kadang kan Karena praktis. iya, Praktis. habis makan si anaknya kan habis sekolah makan jajan tentunya di pinggir jalan makan di foto. Sekarang zamannya seperti itu mau diupload. Duk, tadi kok kamu makan kayaknya kok enak. Ibu mbok titip. Nah, kayak gitu kadang ini Bu yang repot. Sekali 2 kali boleh ya Bu ya. Tapi kalau keseringan jajanan boleh malah dibatasi berarti boleh ya, tapi oke. harus dibatasi, harus tahu bahwa itu kalau dimakan terus-menerus ternyata mengganggu kesehatan. Apalagi anak sekolah gitu. Kalau dia sering sakit itu tentunya juga berpengaruh terhadap tadi prestasi belajar di sekolahnya gitu. Oke, dan tentunya kalau sudah masuk UGD repot Bu, kita Iya. pernah merasakan ya tentunya. Iya, betul. Dan pusing sekali ketika anak susah untuk minum air putih Air sampai putih, dimuarahin iya. perawat seperti itu. Aduh. Iya. Dan kadang kalau anak sudah susah untuk minum air putih itu kayak terkunci kayak gitu, bener-bener Iya, nggak mau, betul, bener-bener. betul. Padahal itu kunci untuk ini ya, Iya, untuk biar segera sembuh ya. oke. Makanya kadang perawat dokter sampai ngamuk-ngamuk ini. Kenapa ini nggak sampai air kencingnya kok nggak sampai sesuai Iya, target mungkin betul. seperti itu. Oke. Dan itu penting ya, air putih Mitra Pas ya. Oke, Pak Matursuwun sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati. Ada Bapak Bambang Susatyo SKMRD, juga Ibu Sri Lestari Sarjana Gizi, ahli gizi dari Puskesmas Batangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mitra Pas nantikan kembali episode berikutnya. Tentunya ada topik menarik lain lagi yang akan kita bahas. Terima kasih, selamat sore. Saya Arif Vanili, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.